mengenai materi laporan keuangan. Dan kelompok kami beranggotakan saya Warazilan Zalila, saya Julsa Sanisa, Saya Munafah Ironisa. saya Sanurtina Ayudian. Saya Alzina Hanifah. Langsung aja kita ke materinya, selamat menyaksikan. Nah, isi dari materi kami itu ada pengertian laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, fungsi laporan keuangan, tutor membuat laporan laba rugi, tutor membuat laporan perubahan modal, tutorial membuat laporan arus kas, tutorial membuat neraca, dan tutorial membuat catatan atas laporan keuangan. Langsung aja yang pertama itu ada pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau lembaga, dalam suatu periode tertentu. Laporan ini biasanya menggambarkan kondisi keuangan, kinerja usaha, dan arus kas yang berguna bagi pemilik. Pemilik ini biasanya menyangkut seperti manajer, investor, direktur, dan pihak berkepentingan lainnya untuk mengambil keputusan ekonomi. Menurut standar akuntansi keuangan, laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Selanjutnya itu ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi perusahaan dalam suatu periode. Yang kedua itu laporan perubahan ekuitas. Itu menjelaskan perubahan modal pemilik selama periode tertentu. Yang ketiga itu ada laporan arus kas, mencatat arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang keempat itu ada neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Yang kelima itu ada catatan atas laporan keuangan, penjelasan tambahan tentang kebijakan akuntansi. Dan yang keenam itu ada laporan keuangan lainnya. Laporan laba rugi komprehensi jika ada pendapatan atau kerugian lain seperti fluktuasi nilai investasi. Selanjutnya ada fungsi laporan keuangan. Yang pertama, sebagai alat informasi keuangan. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, evaluasi kinerja perusahaan. Yang keempat, alat pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, memenuhi kewajiban hukum dan pajak. Selanjutnya adalah tutorial membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini bertujuan untuk mengetahui apakah usaha yang kalian jalankan itu mendapatkan keuntungan atau kerugian. Caranya adalah yang pertama, kalian masukkan pendapatan usaha. Pendapatan usaha ini didapatkan dari semua total pendapatan yang ada di neraca lajur. Lalu yang kedua adalah masukkan beban operasional. Beban operasional adalah kalian masukkan semua pendapatan yang ada di neraca lajur. Lalu setelah itu kita mencari total beban. Total beban ini didapatkan dari seluruh beban operasional yang sudah dijumlahkan. Lalu laba bersih sebelum pajak itu caranya adalah pendapatan usaha dikurang dengan total beban. Jadi rumus laba rugi adalah total pendapatan dikurangi total beban. Selanjutnya, tutorial membuat laporan perubahan modal. Langkah pertama itu ambil modal awal. Nah, modal awalnya ini dapat dari worksheet di neraca di bagian tabel neraca lajur. Terus tambahkan laba bersih dari laporan. Untuk pengurangnya ini ada laba bersih dan price. Jadi laba bersihnya ini nanti dikurang sama price. Untuk laba bersihnya ini ngambil dari laporan laba rugi sebelumnya. Dan price-nya ini ngambil dari tabel worksheet juga. Terus laba bersihnya ini dikurang sama price. Nanti hasilnya itu akan menjadi modal akhir. Jadi cara mencari modal akhirnya itu dari modal awal ditambah sama selisih dari laba bersih dan price. Selanjutnya tutorial membuat laporan arus kas. Yang pertama, kumpulkan data kas dari transaksi selama satu periode. Kelompokkan transaksi menjadi 3 bagian: operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu susun dalam format, pastikan saldo akhir cocok dengan kas di neraca. Nah, selanjutnya adalah membuat neraca. Caranya adalah kalian masukkan harta lancar terlebih dahulu dari neraca lajur. Setelah itu ditotalkan. Lalu yang kedua adalah masukkan utang. Nah, utang ini didapatkan dari neraca lajur juga. Setelah itu ditotalkan lagi. Nah, habis itu kita mencari modal akhir. Modal akhir itu didapatkan dari laporan perubahan modal. Lalu setelah itu kita mencari nilai buku. Nilai buku itu didapatkan dari seluruh harta tetap. Kalau sudah, harta tetapnya disum atau dijumlahkan. Nah, kalau udah, nilai buku itu sama dengan nilai harta tetap.
Setelah itu, kita mencari total harta lancar dan harta tetap. Caranya adalah total harta lancar ditambah dengan total harga tetap. Setelah itu, kita mencari total utang ditambah modal. Caranya adalah utang ditambah dengan modal. Tutorial membuat catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, jelaskan nama perusahaan, alamat bidang usaha, dan hukum pendirian. Sebutkan standar akuntansi yang digunakan, lalu jelaskan metode yang digunakan seperti FIFO, LIFO, atau average. Lalu beri rincian dari setiap akun besar. Catat kejadian penting setelah tanggal laporan.